luar biasa. Rugi kalau kita ini seumur hidup kita nggak pernah duduk di majelis ilmu. Lebih suka duduk di pangkalan-pangkalan. Jadi libatkan kita duduk di majelis ilmu, karena sesaat saja itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak sahaya. Dengan syarat duduknya kita di sini memang benar-benar niat untuk mencari ilmu, memang niat karena mencari ridho Allah, bukan karena siapa-siapa. Terus wa nadharuka ila wajhil alimi, dan melihatnya engkau wahai Ibnu Mas'ud kepada wajah orang alim, khairul laka, lebih baik bagimu, min alfi farosin, daripada 1000 kuda, tasoddaqta, yang engkau sedekahkan, biha, kuda-kuda itu, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ada orang ahli ilmu, orang alim, orang soleh, orang ahli ilmu, kita melihat wajahnya saja sekali saja dengan gembira, maka Nabi bersabda, lebih baik bagimu dibandingkan engkau mensedekahkan 1000 alfi farosin, 1000 kuda di jalan Allah. Masya Allah. Satu kuda saja kalau kita niatkan fisabilillah. Jadi kalau sekarang ini memberikan biaya untuk orang keluar fisabilillah, itu kalau zaman dahulu memberikan 1 kuda di jalan Allah, maka dia sama saja mendapatkan pahala orang yang keluar di jalan Allah. Orang keluar di jalan Allah itu pahalanya tidak ada yang lain kecuali surga. Tapi Masya Allah, ini keutamaan ahli ilmu. Memandang kepada wajahnya ahli ilmu, orang yang berilmu dengan perasaan senang, gembira, itu lebih baik daripada menginfakkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Ini mesti dekat sering-sering, atau kita ini harus dekat-dekat dengan orang alim, karena melihatnya saja kita sudah dapat pahala, apalagi duduk di dalam satu majelis dengan dia. Wassalamuka alal alimi, dan ucapan salam engkau kepada orang alim, khairul laka, lebih baik bagimu, min ibadati, daripada ibadah alfi sanatin, 1000 tahun. Mengucapkan satu salam saja, assalamualaikum, satu kali saja mengucapkan salam kepada orang ahli ilmu, itu lebih baik daripada engkau ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Jadi kadang-kala kita termotivasi, dapat malam Lailatul Qadar, seperti ibadah berapa? 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ya, hafisan. 1000 bulan. Tapi di sini khairul laka min ibadati alfi sanatin, 1000 tahun ibadah, mengucapkan salam saja. Insya Allah. Jadi itu keutamaan orang ahli ilmu. Maka orang yang dekat dengan dia pun dapat fadilahnya. Coba umur kita berapa? Paling umurmu berapa? 21. Kaya-kaya kan? Kaya-kaya kan sudah lama sekali hidup di dunia kan? Lagi Pak Andi, kaya-kaya, ngoni masih kecil gini, kita lihat semua kan ini. Kaya-kaya sudah lama, apalagi 1000 tahun. Paling umur kita ini hanya 70 tahun saja kalau sampai. Tapi ini 1000 tahun kita ibadah. Sebenarnya kalau kamu ibadah 1000 tahun, kalau sampai umurmu 1000 tahun, ini sama dengan satu ucapan salam saja kepada orang ahli ilmu. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keutamaan ahli ilmu. Maka jangan sampai kita ini, Masya Allah, yang dimaksud sini itu ilmu agama, bukan ilmu matematika. Jadi wujudkan dalam diri kita ini, saya harus jadi ahli ilmu, saya harus jadi orang yang mengamalkan ilmu. Kalau kita nggak bisa, jadikan anak-anak kita jadi ahli ilmu.
Karena termasuk ada keutamaan khusus untuk orang-orang ahli ilmu. Ketika nanti di akhirat Allah mempersilahkan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah itu siapa? Orang hanya sibuk ibadah saja tanpa disertai dengan keilmuan. Seperti siapa yang baru masuk Islam? Siapa namanya? Yang tadi dulu dengan saya. Nah itu orang. Misalkan ada orang masuk Islam, baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Dia ibadah terus setiap hari, ikut sholat tanpa mempelajari ilmu sholat, mempelajari ilmu wudhu. Gak usah, mu'alaf sudah. Kamu sudah dari kecil, ikut-ikut orang-orang tua sholat begini, yang 4 rakaat begini. Hanya sholat saja, tanpa ada keinginan untuk belajar tentang bagaimana sholat yang sempurna, wudhu yang sempurna, kemudian ibadah yang sempurna bagaimana. Nah, itu namanya ahli ibadah. Ya tetap dapat pahala. Maka di akhirat nanti, ketika di akhirat, maka Allah perintahkan lewat tulisan malaikat, silahkan wahai ahli ibadah, silahkan masuk ke surga. Nah, nanti kita akan baca hadisnya itu. Maka ahli ibadah ini langsung masuk surga, dia lurus-lurus. Begitu ada ahli ilmu, orang ahli ilmu mau masuk surga, stop, hatta tasfa'alin nas, berilah sapa dulu kepada manusia. Berilah tolonglah dulu itu para manusia. Kalau ahli ilmu itu terserah yang kamu kenal. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang yang hidup di sekitar kita, ini kita tahu, kita lihat, kita kenal. Jadi bisa saja nanti kita nanti sering satu majelis. Nanti di akhirat kita saling syafaati. Kamu ahli ilmu, kamu masuk surga. Nanti di situ, ada teman ojek saya, mari. Ya ada tetangga kamu, mari, saya kenal dia ini dulu. Nah, ya mungkin saja saudara kamu, adik kamu, orang tua kamu bisa ambil. Tapi kalau kamu cuma hanya memikirkan ibadah kamu sendiri saja, tanpa belajar ilmu dan tanpa untuk menyampaikan ilmu, kamu hanya masuk surga sendiri saja. Sekarang kita bayangkan, kita di dunia ini punya keluarga, istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, orang tua yang kita hormati. Apakah kita rela satu-satu orang ini di depan kita ini dianiaya orang tanpa kita mampu untuk menolongnya? Kita akan sedih. Karena kita tahu-tahu jatuh patah tangannya, kasihan nggak? Kamu nggak punya anak jadi nggak bisa merasakan. Adik kamu contoh, tahu-tahu naik sepeda mau patah tangannya, kita kasihan. Nanti di akhirat itu kalau orang masuk dalam neraka itu bukan cuma sekedar kasihan saja. Insya Allah ngeri kita lihatnya. Bagaimana sedihnya kita ini. Kita hanya masuk surga tapi kita tahu orang di neraka tanpa ada kemampuan untuk kita untuk memberikan selamat gitu. Sedih nggak? Hanya kamu saja masuk surga karena kamu egois dengan dirimu sendiri, hanya ibadah-ibadah, tidak memikirkan orang lain, tidak belajar ilmu sehingga tidak bisa mensyafaati orang lain. Orang tua kamu, keluarga kamu ada di neraka disiksa, kamu nggak bisa menolong, bagaimana? Makanya termasuk keutamaan ahli ilmu itu, dia bisa mensyafaati manusia, hatta tasfa'alun nas, berilah syafaat kepada manusia. Maka dia lihat di dalam neraka itu orang-orang yang dia kenal, istri saya, anak saya, bapak saya, ibu saya, adik saya, keluarga saya, teman-teman saya semua kemarin. Dia lihat sudah tidak ada lagi, baru itu kira-kira bagaimana? Ini hak. Maka jadilah ahli ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada 3 poin tadi. Belajar sesaat lebih baik, duduk di majelis ilmu sesaat saja lebih baik daripada duduk di majelis ilmu sesaat saja tanpa sempat untuk memegang pulpen dan menulis, lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak sahaya. Melihat ke wajah orang ahli ilmu pada wajah ulama dengan perasaan gembira itu lebih baik daripada bersedekah
1000 ekor kuda di jalan Allah. Mengucapkan salam kepada ahli ilmu itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Biasakan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un asyaddu minasyaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Faqihun, orang yang faqih, yang ahli fikih, yang ahli ilmu. Jadi faqihun itu dia ini faqih, orang ahli ilmu, faham dengan ilmu agama. Wahidun, satu orang. Mutawari'un, yang dia wira'i, asyaddu minasyaiton, lebih memberatkan syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah, jahilin wara'in, yang dia ini warok tapi ibadahnya tanpa ilmu. Beribadah terus dia tapi tanpa ilmu, itu ahli ibadah. Namanya banyak sekarang itu orang kalau sudah tidak mau belajar ilmu, dia hanya ibadah-ibadah saja. Nah, itulah ahli ibadah tanpa belajar ilmu.